Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani fillah, pada pengajian kita yang terakhir kita telah menjelaskan taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabatnya Mararah ibn Rabi' wa Hilal ibn Umayyah. Kita sampai ke qala ahli ilmi, orang-orang ulama berkata, li'anna al-hajr ilajun. Al-hajr itu hajar tinggalkan atau diabaikan saudaranya itu tidak bicara, itu ilaj, pengobatan. Wal ilaj yanfa' ma'al mu'min. Pengobatan itu ada hasilnya terhadap seorang mukmin. Wal yanfa' ma'al munafiq. Tapi untuk orang munafik tidak ada gunanya. Fadzambul munafiq a'dham min an yanfa' ma'al hajr, karena dosanya seorang munafik itu lebih besar dari hajar. Tidak ada gunanya apabila hajar itu digunakan kepada orang munafik. Qala Ka'ab, kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan pembicaraannya. Wa taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard. Orang-orang yang saya sayangi, mereka menyintai aku, berubah menjadi bumi ini sempit buatku, seperti saya tidak kenal dengan bumi yang saya hidup di atasnya. Fama hiya bil ardh allati a'rifu, bukan bumi yang aku telah mengetahui. Falabithna ala dzalika 50 lailah. Kita dalam keadaan seperti gitu 50 malam, yakni dihajar oleh Rasulullah, dihajar oleh sahabat-sahabatnya, diajak ngomong 50 malam. Dan ini menunjukkan betapa sedihnya orang tiga itu, maksudnya begitu. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani mimma waqa. Dan dua temanku itu duduk di rumah, menangis terus, tidak keluar sama sekali. Duduk di rumah mereka tidak pernah keluar karena kesedihan yang luar biasa yang dirasa oleh mereka. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaum wa ajladuhum. Kalau saya adalah seorang pemuda, masih muda saya, wa paling kuat di antara mereka. Jadi saya keluar, akhruj ila suqi, fakuntu akhruju, saya keluar, wa asyhadu shalah, dan menyaksikan salat bersama Rasulullah SAW di Masjidil Rasul, wa atufu fil aswaq, dan saya mengelilingi pasar, wa la yukallimuni ahad, tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku. Wa ati Rasulullah SAW, dan aku mendatangi Rasulullah SAW. Wa usallim alaih, dan saya mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Wa fi majlisihi, dan dia waktu itu di majlisnya bersama sahabat-sahabatnya ba'da shalah, setelah selesai salat. Fa aqulu hal harraka syafataihi wa radda salam, saya melihat wajahnya Rasulullah SAW, bibirnya itu apakah bergerak apa tidak waktu saya mengatakan assalamu alaikum, tidak bergerak. Thumma usalli qariban minhu, kemudian saya sholat dekat dengannya, disengaja oleh Ka'ab bin Malik, mau melihat bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadapnya.
Thumma usalli qariban minhu, mendekati ya, dekat sama Rasulullah SAW. Wa usariqhu an-nazar ini saya melirik kepadanya, kemudian saya melihat lagi kepada Rasulullah SAW. Apa dia melihat kepadaku seperti aku melihatnya atau tidak? Wa usariqhu an-nazar itu artinya. Fa idza aqbaltu ala sholati nadhara ilayya. Waktu saya salat menuju ke kiblat, Rasulullah melihat kepada saya, menoleh kepada saya. Wa idza altafata nahwahu wa idza altafitu nahwahu a'rada anni. Kalau saya melirik kepada Rasulullah, melihat ke Rasulullah, dia langsung berpaling Rasulullah SAW. Hatta idza tala dzalika alayya, terlalu panjang ini, 50 malam saya begitu terus selama 50 malam. Satu malam buatnya seperti 1000 malam atau 2000 tahun. Saking susahnya dia. Hatta yaquluna fa idza aqbala hatta idza tala dzalika alayya, terlalu panjang hari-hari yang saya lakukan atau saya hidupi ini selalu panjang buat aku, 50 malam. Masyaitu hatta tasawwartu jidar haid Abi Qatadah. Saya pada suatu hari pergi ke kebunnya Abi Qatadah. Abi Qatadah itu anak pamannya, orang paling dicintai di dunia oleh Ka'ab bin Malik, anak pamannya, misanan sama dia. Hatta tasawwartu, yang tasawwartu saya naik ke sur dindingnya kebun itu, saya menaiki dindingnya kebun tadi. Ada ismu, namanya tasawwartu jidar haid Abi Qatadah. Saya bukan melalui pintu, tetapi melalui apa? Dindingnya itu saya melangkah naik ke atas dinding itu sampai saya turun di di kebunnya Abi Qatadah. Wa huwa ibn ammi, dan dia anak pamanku. Wa habbun nas ilayya, orang yang paling aku cintai. Fasallamtu alaihi, saya mengatakan assalamualaikum. Wallahi ma radda alayya salam. Saya tidak dijawab sama sekali. Tidak dijawab sama sekali. Ini artinya bahwa sahabat Rasulullah SAW itu melaksanakan perintah Rasulullah SAW, perintahnya Allah dan Rasulnya. Orang yang paling dicintai. Dan Abu Qatadah juga mencintai luar biasa kepada Ka'ab. Tetapi berhubung ini ada perintah Allah dan Rasulnya, maka dia tidak menjawab salamnya. Faqultu lahu, saya mengatakan kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lam anni uhibbullaha wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, saya minta kepadamu untuk kau berjujur, mengatakan jujur. Anshudukallah, yakni saya minta agar kau mengatakan kejujuran kepadaku. Hal ta'lam anni uhibbullaha wa rasulah. Apakah engkau tahu bahwa aku menyintai Allah dan Rasulnya? Qala fasakat, tidak dijawab sama Abu Qatadah. Fa'udtu fa nasyadtuhu, dan saya ulangi lagi permintaan saya, tapi dia diam. Fasakat. Fa'udtu fa nasyadtuhu, kemudian ketiga kalinya saya mengatakan, dia juga mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Fafadat aynaya, maka aku menangis, keluar air mataku. Waktu Abu Qatadah mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, yakni dia tidak mau bersaksi bahwa aku menyintai Allah dan Rasulnya. Wa Abu Ka'ab bin Malik memang betul-betul menyintai Allah dan Rasulnya. Abu Qatadah tahu kalau dia menyintai Allah dan Rasulnya. Tapi dalam kejadian ini Abu Qatadah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Waktu Abu Qatadah mengatakan demikian, saya pergi, saya menaiki dindingnya kebunnya itu, saya keluar dalam keadaan yang sangat sedih, dia hatinya hancur, hatinya Ka'ab bin Malik. Qala bainama ana amshi fi suqul Madinah, ketika aku jalan di pasar kota Madinah, idza nabtiyun min nabti ahli Syam, seorang Arabtiyun di sini artinya seorang petani dari petani-petani negara Syam, yakni orang Rumawi, orang Arab Rumawi petani dipanggil di negara Rum nabtiyun.
idza nabtiyun min nabti ahli Syam, dari orang ahli Syam, di pasar situ dia. Mimman qadima bit ta'am yabi'uhu bil Madinah, dia membawa makanan atau gandum dijual di kota Madinah, di pasar kota Madinah. Yaqul man yadullu alayya Ka'ab bin Malik, orang tadi mengatakan siapa yang akan menunjukkan kepadaku Ka'ab bin Malik. Dia mencari Ka'ab bin Malik, orang tadi. Qala fatafaqan nas yashiruna ilayya, maka orang-orang itu tidak berbicara tapi mengatakan gini, menuding kepada saya. Al-Qibti al-Nabti itu mengatakan, mana Ka'ab bin Malik? Mereka teman-temanku itu mengatakan demikian, tidak berbicara. Allahumma yu'ashir, dituding saja. Fadafa ilayya kitaban, datang orang tadi kepada Ka'ab bin Malik memberikan surat. Min Malik Ghassan, dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ini adalah kabilah Arabia, hidup di negara Syam di bawah naungan kerajaan Romawi. Dia beri surat kepada Ka'ab bin Malik. Wa kuntu katiban, yaqul wa kuntu katiban, saya dahulu bisa baca bisa nulis. yakni pintar Ka'ab bin Malik ini. Wa kuntu katiban faqara'tuhu, saya membaca surat tadi, fa idza fihi, surat tadi berbunyi demikian, amma ba'd fa innahu qad balaghana inna sahibaka qad jafak, sungguhnya kami telah mendengar bahwa temanmu yaitu Rasulullah SAW telah meninggalkan engkau. Qad jafak, yakni meninggalkan engkau, tidak peduli denganmu. Walam yaj'aluka Allah bidari hawan, tetapi Allah SWT tidak membiarkan engkau terhina di kota Madinah. Walam madhi'ah, dan engkau tidak akan yakni hidup di suatu bumi yang tidak mereka, tidak memperdulikan engkau. Kita akan kita perhatian kepada engkau. Falhaq bina nuasika, maka datanglah ke negeri kami. Kita akan hibur engkau, kita akan kasih engkau, kita akan lindungi engkau. Ini adalah ujian yang berat buat siapa? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik mengatakan, wa qultu hina qara'tuha, waktu saya membaca surat ini, saya mengatakan, wa hadhi aidan minal bala, ini juga adalah ibtila dari Allah SWT, imtihan ini. Orang-orang muslimin, orang Rasulullah SAW tidak berbicara kepadaku, ini bala dari Allah SWT, imtihan dari Allah, ujian dari Allah SWT. Dan juga surat dari Raja Ghassan ini juga ujian buatku, diuji aku sama Allah SWT. Tahu Ka'ab bin Malik ini seorang mukmin sejati, dia tahu ini imtihan dari Allah SWT. Kalau orang munafik, dia mau pergi ke negara Romawi, akan dilindungi di sana, akan diberi rumah, segala macam. Tapi dia mengatakan, wa hadha minal bala, wa hadhi aidan minal bala. Fatayammamtu bihat tanur, saya langsung pergi tanur. Tanur itu di negara Arab dahulu sampai sekarang ya masih ada di desa-desa. Tanur itu seperti lubang, dibikin lubang sumur tapi tidak terlalu dalam, dibuat dari tanah, kemudian apabila ditaruh di bawahnya yaitu hatab, kayu, dibakar. Apabila sudah panas, mereka membuat roti di situ, ditempelkan gini di situ, seperti sumur gini, gini, tempelkan di sini. Banyak di negara Arab, seperti kalau kita lihat YouTube banyak di Maroko, di Yaman, seperti gitu kalau bikin roti itu. Yakni tradisional, perbuatan roti, bukan sama mesin gitu. Dan rasanya lebih enak dari kalau dibuat dengan mesin, atau lebih enak dari apa? Lebih enak tanur. Langsung dia pergi ke tanur tadi, langsung dibakar sama dia surat tadi. Tapi dia sukses, Ka'ab bin Malik. Memang jujur dia, dibakar sama dia. Tidak terpengaruh sama sekali dengan surat tadi. Fasajartuha, yakni faharaktuha. Saya bakar dia, fasajartuha. Wa hadha fihi mubadara ila itlaf ma yukhsha min al-ifsad wal madarra fi din. Ini artinya, yakni kita dapat faedah dari Ka'ab bin Malik ini, apabila engkau melihat sesuatu yang akan
membuat madarrah kepada dirimu, langsung engkau huwa itu hal itu. Umpamanya disebut fa'ala, ini omongannya pengarang Uthman al-Khamis, Syekh Uthman al-Khamis. Fa'ala man kana indahu aflam khali'ah aw suwar aw mawaqi' al-internet aw ghairiha an yatakhallas minha idza taba hatta la yarji' ilaiha idza rawadatu nafsu wasyaitan. Ini dia nasihatnya kepada pemuda-pemuda, kepada orang muslimin di dunia sekarang ini, yang mana fitnah ini luar biasa. Apabila kalian mempunyai foto-foto porno, film-film porno, atau hal-hal yang merusak dirimu, merusak agamamu, jangan tunggu, langsung tutup, pusat, hapus itu semuanya. Nanti apabila nanti tidak hapus, engkau akan datang syaitan. Jangan, ini bagus, ini hiburan, wahakata. Yaquluna la yarji' ilaiha idza rawadatu nafsuhu wasyaitan. Harus dibusek, dihapus dengan segera, cepat. Jangan sampai disimpan. Jangan sampai disimpan. Qala Ka'ab hatta idza madat 40 min al-50. Waktu sudah lewat 40 malam dari 50 malam, yakni saya mengatakan kan mereka itu diajar selama 50 malam, tapi tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menunggu wahyu dari Allah SWT, menunggu wahyu dari Allah SWT. Selama 40 malam belum ada kabar. Wastalbathal wahyu, yaqul, wahyu terlambat, tidak turun, lama. Ini ujian dari Allah SWT. Wastalbada artinya ta'akhkhar al-wahyu. Wa idza Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW ya'tini, datang kepadaku. Faqala li, Rasulullah mengatakan kepadaku, inna Rasulullah SAW mengutus orang kepadaku, mengutus orang, Rasul. Yaquluna wa idza Rasulullah, utusan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mau bicara dengan Ka'ab bin Malik, maka dipanggil seorang utusan. Pergilah ke Ka'ab bin Malik dan katakan kepadanya, faqala li inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Rasulullah SAW memerintahkan kepadamu agar engkau meninggalkan, jangan dekat dengan istrimu. Anda hidup di rumah sama dia, tapi jangan dekat sama dia, jangan tidur sama dia, jangan duduk sama dia, jangan bicara sama dia, tidak boleh. Untuk bagaimana ujiannya berat. Faqala faqultu utalliqha amma madza af'al. Kemudian aku, apa maksudnya Rasulullah? Apa aku disuruh mentolak istriku, mencerai istriku? Kemudian aku berbuat apa? Bilang sama Rasulullah SAW. Artinya apa? Diperintahkan oleh Rasulullah SAW akan dilaksanakan oleh Ka'ab bin Malik ini. Qala la, kata Rasulullah SAW melalui utusannya tadi, kata Rasulullah, la i'tazilha, jangan didekati dia. I'tazilha yakni jauhilah dari istrimu. Fala tuqarribannaha, jangan mendekati dia. Tidak boleh tidur sama dia, berhubungan antara istri dan suami tidak boleh berbicara, wahakata. Duduk di rumahmu tidak apa-apa, satu rumah. Qala fa'arsala ila sahibayya bimithli dzalik. Dan juga dua temanku tadi, Mararah bin Rabi' wa Hilal bin Umayyah, juga dikirimi seperti gitu. Disuruh seperti aku gitu, menjauhi istrinya. Kemudian faja'at imra'atu Hilal ibn Umayyah ila Rasulullah SAW. Istrinya Hilal ibn Umayyah ini mendatangi Rasulullah SAW setelah datang perintah dari Rasulullah SAW gitu. Faqalat lahu, maka istrinya Hilal bin Umayyah ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syekhun dhaya' laisa lahu khadim. Artinya dhaya' di sini bukan hilang ya jemaah, artinya sudah tua. Suamiku Hilal bin Umayyah seorang sudah tua, tidak bisa, dan dia tidak mempunyai pembantu, tidak bisa untuk hidup sendiri, tidak bisa, mesti ada orang yang merawati dia, makannya segala macam.
Fahal takrahu an ukhdimahu? Apakah engkau tidak mau ya Rasulullah atau melarang aku ya Rasulullah untuk berkhidmat kepadanya? Qala la, kata Rasulullah, walakin la yuqarribannaki. Tidak apa-apa. Saya tahu, kata Rasulullah SAW, dia berbaiklah dengan suaminya, tapi jangan mendekati dia. Yani jangan tidur sama dia, jangan hubungan suami istri, jangan, kata Rasulullah SAW. Faqalat, maka dijawab oleh istrinya, fa innahu wallahi ma bi harakatun ila syai'in. Ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah sudah tua, tidak mau gitu-gitu, sudah tidak mampu untuk berbuat demikian, katanya istrinya tadi. Wallahi ma zala yabki mundu an kana min amrihi ma kan. Demi Allah ya Rasulullah, setelah engkau mengatakan agar orang-orang muslim dihajar dia setiap hari nangis, tidak berhenti nangisnya itu sampai sekarang ini. Faqala Ka'ab, kalian harus mengetahui istilah-istilah seperti gini. Kepada mahasiswa saya mengatakan, seperti mengatakan, ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syekhun dhaya, laisa lahu khadim. Ma makna dhaya di sini? Dhaya bahasa Arabnya yakni hilang, ya. Dhaya. Tetapi maksudnya dia syekhun kabir bisin, tua sudah. Kemudian yaqul huna la yuqarribannaki, la yuqarribannaki, yani jangan berhubungan suami istri. Faqala Ka'ab, maka Ka'ab berkata, faqala li ba'd ahli, sebagian dari keluargaku mengatakan kepadaku, lau sta'dzanta Rasulullah SAW fi imra'atik, andai kata engkau ya Ka'ab mengatakan kepada istrimu seperti yang dikatakan oleh istrinya siapa? Hilal bin Umayyah tadi, supaya istrimu berkhidmat kepadamu, melayani engkau. Faqad adina li imrati Hilal bin Umayyah an takhdimu. Istrinya Hilal bin Umayyah telah dibolehkan untuk berkhidmat kepada suaminya. Qala faqultu la asta'dinu fiha Rasulullah SAW. Saya tidak mau berizin kepada Rasul untuk hal itu karena dia masih muda. Ka'ab bin Malik ini tahu dirinya. Kalau Hilal bin Umayyah itu seorang tua, ada alasan. Kalau aku alasannya apa? Tidak ada alasan. Wa ma yadrini ma yaqulu fiyya Rasulullah SAW idza sta'dantuhu fiha. Apabila saya berizin kepada Rasulullah SAW, siapa yang menjamin aku untuk Rasulullah mengizinkan aku? Ya, kalau Rasulullah tidak mengizinkan aku, lebih baik saya tidak mau pergi ke sana. Lebih baik aku tidak pergi ke Rasulullah SAW, minta izin kepadanya agar istriku merumat aku atau berkhidmat kepadaku. Fa ana rajulun syabun, saya adalah seorang pemuda, yakni masih kuat aku. Falabithtu fi dzalika 10 layali. Setelah itu 10 malam saya dalam keadaan seperti itu, sedih, susah, luar biasa. Fatammat al-khamsun, maka setelah 50 sudah selesai, 50 malam sudah lewat, fakamula lana khamsuna laila min hina naha an kalamina. Jadi komplit 50 malam dari Rasulullah melarang sahabat-sahabatnya untuk berbicara kepada kami. Qala thumma shallaitu salatul fajri. Kemudian saya salat al-fajri. Sabah khamsi laila ala dhahri baitin min buyutina. Bagaimana ashab Rasulullah SAW itu telah dihajar oleh Rasulullah, orang yang paling dicintai di dunia, Rasulullah SAW, dan juga sahabat-sahabatnya yang mereka dahulu di lingkungan yang rukun, yang baik satu sama lain, itu diajar dia. Maka alangkah sedihnya Ka'ab bin Malik dan teman-temannya tadi, luar biasa. Kemudian setelah lewat 50 malam itu dia salatul fajri, sabah khamsina laila ala dhahri baitin min buyutina. Saya salat di atas rumah dari rumah-rumah kami. Yani Ka'ab bin Malik itu mempunyai keluarga banyak kan, dari kabilah Al-Ansar, dia dari Al-Khazraj. Dia salat di salah satu dari rumah-rumah keluarganya. Fabaina ana jalisun 'alal hal allati dzakara Allah subhanahu azza wa jalla minna. Di negara Arab itu apabila rumah itu ada namanya satah.
Apabila musim panas, mereka tidak tidur di kamar-kamar. So panas. Dulu tidak ada angin, tidak ada kipas angin, tidak ada apa? Air condition, tidak ada, panas. Jadi mereka tidur di satah. Setiap rumah itu ada satah tanpa atap. Jadi ngelihat bulan, ngelihat bintang, enak hawanya. Ada hawa, bisa tidur. Nah, dia sholat di situ, Ka'ab bin Malik ini. Fabainama ana jalisun 'alal hali allati dzakara Allah 'azza wa jalla minna faqad dhaqat 'alayya nafsi. Saya sholat di situ dan saya telah melaksanakan sholat itu. Fabainama ana jalisun, waktu saya duduk setelah saya sholat, mungkin zikir dia, qad dhaqat 'alayya nafsi, saya sungguh lihat diriku itu sempit sekali sudah, yakni sedih, luar biasa sedihnya. Wa dhaqat 'alayya al-ardh bima rahubat, bumi yang luas ini menjadi sempit buatku. Ini artinya wa dhaqat 'alayya al-ardh bima rahubat, bumi yang luas ini menjadi sempit buatku, seakan-akan segini, seperti ditekak gitu lehernya. Sami'tu sawta sharikh awfa ala sal'in, saya mendengar suara dari atas gunung Sal'. Sal' ini adalah gunung di Madinah terkenal sampai sekarang, namanya Sal'in. Wa bi'ala sauti, dan dengan suara yang keras orang tadi yunadi, mengatakan, ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik, kabar gembira buatmu. Fakharartu sajidan, waktu saya mendengar omongan ini langsung saya sujud. yakni khabar tentang Allah SWT telah memberi taubat kepada kami, pasti sudah. Orang tadi menjerit mengatakan, ya Ka'ab bin Malik abshir, langsung Ka'ab bin Malik sujud kepada Allah SWT. Wa araftu annahu qad jaa'a farajun, saya tahu langsung bahwa Allah SWT telah memberi kami taubat. Wa hadha fihi, katanya siapa pengarang tadi, Utsman Khamis, Syekh Utsman. Wa hadha fihi anna al-insan idza ja'ahu khabar yufrihuhu fa innahu yasjud lillahi syukra. Setiap orang muslim apabila mendengar khabar baik buatnya, dia lebih alangkah baiknya dia sujud kepada Allah SWT, berterima kasih kepada Allah SWT. Sujud syukur namanya, yang dilaksanakan oleh Ka'ab bin Malik. Qala fa'adana Rasulullah SAW nas bi taubatillahi alaina, maka Rasulullah mengiklankan kepada sahabat-sahabatnya bahwa telah turun ayat Allah SWT sudah memaafkan orang tiga itu, yaitu Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah dan Mararah, dan siapa namanya, Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah dan Mararah ibni Rabi', Mararah ibn Rabi' telah dimaafkan. Tahu sudah, Rasulullah SAW mengiklankan itu menunjukkan betapa Rasulullah SAW sayang kepada sahabat-sahabatnya. Langsung diumumkan oleh Rasulullah SAW setelah salat subhi. Waraq yaqul huna fadhahaba an-nas yubashshirunana, fadhahaba an-nas yubashshirunana, maka orang-orang sahabat Rasulullah semua berbondong-bondong kepada kami untuk memberi kabar gembira itu. Fadhahaba qibala sahibayya mubashshirun, mereka pergi ke dua temanku itu membawa kabar yang baik ini. Warakadha rajulun ilayya farasan, ada orang yang pakai kuda dengan cepat kepadaku dan memberi apa namanya kabar gembira itu kepadaku. Kemudian wasa'in min aslam qibali wa ufal jabal, dan orang tadi yang menjerit itu juga mengiklankan, dan juga yang naik kuda itu untuk memberi kabar kepadaku, dua-dua orang itu. Fakana saut asra' minal faras, tetapi suaranya orang tadi yang naik di atas gunung itu lebih cepat dari orang yang naik kuda tadi.
yakni memberi saya kabar itu lebih cepat orang yang naik ke gunung tadi dan memberi kabar kepadaku. Wa sa'a sa'in ibn falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni, waktu seorang tadi, orang yang mengeraskan suaranya tadi untuk memberi kabar gembira kepadaku, datang ke aku. Naza'tu lahu thawbayya fakasawtuhuma iyyahu wa syaratihi. Orang tadi saya lepas baju saya dua yang saya pakai itu, saya kasihkan kepada dia hadiah. Saking senangnya Ka'ab bin Malik. Kemudian dia kula, wallahi ma amliku ghairuhuma. Demi Allah saya tidak punya baju kecuali itu. Yang tidak punya thawb kecuali dua itu yang saya pakai itu. Saya tidak punya lagi. Fasta'artu thawbain falabistuhuma. Kemudian saya minjem dua thawb kepada seorang untuk saya pakai. Jadi dia minjem, dia tidak punya, dikasih kepada orang yang memberi kabar gembira tadi. Wa antalaqtu ata'ammam Rasulullah SAW. Maka saya pergi cepat-cepat menuju ke Rasulullah SAW. Wa hadha yubayyin lana madda hubbihim li Rasulillah SAW. Ini menunjukkan betapa cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Andai kata orang berbuat demikian kepadamu, apa yang kau berbuat? Ya, mungkin kau sudah tidak bicara kepada orang itu. Marah ente kepada orang tadi yang ente dihajar tadi. Diwanti-wanti kepada sahabat-sahabat, jangan bicara sama si fulan. Engkau akan dendam kepadanya. Tapi sahabat Rasulullah SAW waktu mendapatkan kabar ini, mereka semuanya pergi ke Rasulullah SAW. Saya cintanya kepada Rasulullah SAW. Mereka butuh kepada Rasulullah SAW, maka mereka yang pergi kepada Rasul. Yaquluna wa hadha yubayyin lana madda hubbuhum li Rasulillah SAW. Ini menunjukkan kepada kami betapa mereka itu sahabat Rasul menyintai Rasulullah SAW. Wa huwa ya'mur bil 'uqubah wa huwa awwal man ya'ti. Orang Rasulullah SAW, dia adalah yang merintahkan kepada Ka'ab bin Malik dan teman-temannya untuk diberi pelajaran kepada sahabat-sahabat. Hajarlah dia orang itu, jangan dijak bicara. Tetapi mereka datang ke Rasulullah SAW. Bukan mereka marah kepada Rasulullah SAW. Sebalik sekarang kata ada orang mengatakan demikian kepadamu, engkau akan dendam kepada orang tadi, atau paling sedikit kau marah kepada orang tadi. Wallah, orang jahat, anak dihajar, anak tidak tahu apa, gitu. Tapi mereka sebaliknya, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Yaqul wa ya'mur bil 'uqubah. Rasulullah yang memerintahkan untuk agar mereka sahabat-sahabat Rasul menghajar orang-orang itu. Hajar ini menjauhi orang-orang tadi. Wa huwa awwal man ya'tihi, dan dia adalah orang pertama yang mendatangi kepada Rasulullah SAW. Qala yatalaqanu an-nas fawjan. Ketika Ka'ab bin Malik dia cerita kepada anaknya, orang-orang datang kepadaku fawjan, ini gelombang-gelombang, untuk mengatakan kepadaku, yakni kabar gembira tadi, yakni hani'an lak, Allah SWT telah memberi taubat kepadamu. Yuhanni'unani bitaubah wa yaqulun litahnaka taubatullahi alaik, yakni hani'an lak, taubat Allah SWT itu kepadamu. Hatta dakhaltul masjid, sampai aku masuk ke masjid Rasul, ya. Fa idza Rasulullah SAW jalisun fil masjid. Ketika saya masuk, Rasulullah duduk bersama sahabat-sahabatnya setelah salat subuh. Wa haulahu nas, dan dikelilingi oleh manusia, orang-orang muslimin, sahabat Rasulullah. Faqama Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah itu minal muhajirin, laisa minal ansar, wa Ka'ab bin Malik minal ansar. Faqama Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah salah satu dari al-mubasysyaruna bil jannah, orang yang dijamin masuk surga. Maka ketika aku masuk ke masjid, dilihat oleh Talha bin Ubaidillah, qama yuharwil, dan berdiri dan berlari menuju kepadaku, memberi apa? Selamat kepadaku. Faqama Talha bin Ubaidillah yuharwil hatta safahani wa hanna'ani. Dia bersalaman kepadaku, mengatakan hani'an lak, selamat buatmu atas Allah SWT telah memberi taubat kepadamu. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuh. Demi Allah, tidak ada satupun di antara orang-orang muhajirin yang lainnya berdiri seperti Talha, tidak ada. Illa Talha.
sendiri Tol'ah dari golongan Muhajirin. Semua duduk, tidak satu pun yang mengatakan kepadaku selamat ketika saya datang, maksudnya illa Tol'ah ini, kecuali Tol'ah. Fakana Ka'ab la yansaha li Tol'ah. Ka'ab bin Malik tidak lupa kepada Tol'ah kebaikannya ini, selalu dikenang oleh Ka'ab bin Malik. Tol'ah bin Ubaidillah tadi. Falamma sallamtu ala Rasulullah SAW, waktu saya bersalaman kepada Rasulullah SAW, setelah mengatakan assalamualaikum, qala wa yabruk min as-surur. Wajahnya Rasulullah SAW berseri-seri. Bagaimana baiknya Rasulullah SAW memperhatikan sahabat-sahabatnya. Begitu taubat ini turun, Rasulullah sangat gembira atas apa namanya, Allah SWT memberikan taubat kepada tiga temannya tadi. Yaqul yabruk, ta'rif yabruk. Al-barak itu kilat, seperti kilat wajuhu. Yafrah, senang-senangnya. Minas surur, dari gembira. Abshir bi khabarin yawma marra alaika. Abshir bi khairin yawmun marra alaika mundu waladatka ummuk. Abshir, kabar gembira buatmu ya Ka'ab. Ini kabar gembira, engkau tidak pernah semenjak ibumu melahirkan kepadamu kabar gembira seperti ini. Kau tidak pernah mendapatkan kabar gembira seperti ini. Ini yang paling, kabar yang paling menyenangkan atas dirimu. Faqultu amin indika ya Rasulullah am min indillah. Kabar ini ya Rasulullah dari engkau apa dari Allah SWT? Untuk bagaimana imannya seorang sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka menginginkan datangnya ini dari Allah SWT. Bukan seperti sekarang orang-orang yad'u ila Rasulullah SAW, seakan Rasulullah itu Tuhan, Allah, disamakan sama Allah. Orang-orang ahli bidah itu. Hadza lam ya'malu sahabah. Maka ya Allah, bagaimana Ka'ab bin Malik mengatakan amin indika ya Rasulullah min indillah. Faqala la bal min indillah. Tidak kata Rasulullah, bukan dari aku tapi dari Allah SWT. Wa kana Rasulullah SAW idza surra istanar wajhuhu. Dahulu Rasulullah SAW bila ada hal-hal yang mengembirakan dirinya, itu wajahnya seperti bulan. Ta'rifu, tahu orang melihat Rasulullah SAW ketika marah, ketika dia senang, ketika sedih, itu tampak di mukanya Rasulullah SAW. Karena wajhu qit'atu qamar, seperti wajahnya itu seperti bulan. Wa kunna na'rifu dzalik, kami dahulu mengerti tentang hal itu. Apabila kita melihat Rasulullah berseri-seri wajahnya, itu artinya dia gembira. Rasulullah SAW sangat gembira. Bagaimana ashabi Rasulullah SAW meletakkan Rasulullah SAW di tempatnya yang diberikan kepada Allah SWT, kepada Rasulullah SAW. Tidak berlebih-lebihan apabila memuji Rasulullah SAW, tidak melampaui batas seperti sekarang gini orang-orang juhal haula. Rasulullah SAW nahnu nuhibbuhu li ajlillah, subhanahu anna Allah yuhibbuhu. Kita cinta kepada Rasulullah SAW karena Allah menyintai Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu mengikuti, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu artinya cinta kepada Rasulullah SAW. Apabila engkau melampaui batas, Rasulullah tidak cinta kepadamu, dan Rasulullah benci kepada orang tadi. Benci kepada orang tadi. Allah la yuhibbuhum abadan. Orang tidak mengikuti jejak Rasulullah SAW, walau dia jerat-jerat dimanapun, aku adalah orang yang paling mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah tidak cinta kepadanya. Tidak cinta kepadanya. Orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW dilaksanakan, itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita menyintai Rasulullah SAW karena Allah yuhibbuhu, karena Allah SWT menyintai Rasulullah SAW. Wah, apa yang dicintai oleh Allah SWT kita cintai. Hadza wal iman ya jemaah. Itu adalah iman, seorang akidah seorang muslim yang sejati. Rasulullah SAW punya kedudukan tertinggi
dalam makhluk-makhluknya. Kita mengetahui itu, tapi dia hamba dari hamba-hamba Allah. Rasulullah SAW mengatakan, la tatruni kama aqrat an-nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memuji-muji aku seperti ujian orang-orang Nasara kepada Isa alaihissalam. Innama ana abdullah wa rasuluh. Saya hanya hamba Allah dan utusannya. Faqulu abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah kepadaku hamba Allah dan Rasul. Tidak melampaui batas. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak ada orang di dunia dicintai oleh ashab Rasulullah SAW seperti Rasulullah SAW. Lebih dicintai dari dirinya sendiri. Istrinya, anaknya, abahnya, ibunya itu nomor 2. Tapi Rasulullah nomor 1. Seperti saya telah menceritakan di Ghazwat Uhud, bagaimana pembelaan ashab Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Mereka mengorbankan diri, mati banyak 70 di atas sahabat Rasul yang sejati demi melindungi Rasulullah SAW. Yaquluna falamma jalastu baina yadayhi qultu. Waktu saya duduk bersama Rasulullah SAW, aku mengatakan, qultu ya Rasulullah, inna min taubati an khali' min mali sadaqah ilallah. Ya Rasulullah, saya telah berjanji untuk bertobat. Allah SWT telah memberikan kepadaku taubat. Saya sudah mengatakan bahwa taubatku itu saya akan berikan, yaitu hartaku sedekah lil muslimin. Ilallah wa ila rasul, saya kasih kepada Allah dan Rasulnya. Itu bukti bahwa aku telah bertobat. Jadi senangnya dia atas datangnya firman Allah SWT yang menunjukkan bahwa Allah SWT memberi tobat kepada 3 orang itu. Saya kasih hartaku kepada Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, amsik ba'da malik. Peganglah, simpanlah sebagian dari hartamu, jangan dikasihkan semua. Fahuwa khairun lak, itu baik buatmu. Kenapa? Bila dikasihkan kepada orang Allah seluruhnya, dia tidak punya apa-apa. Bagaimana dia makan, bagaimana anaknya akan hidup. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amsik ba'da malik. Peganglah sebagian dari hartamu. Fa huwa khairul lak, itu baik untukmu. Qala fa inni amsik sahmi alladhi bi Khaybar faqat. Ya Rasulullah, saya pegang yaitu nasibku dari Khaybar. Perang Khaybar kan dapat mereka itu ghanimah. Setiap orang muslim mukmin dari sahabat Rasulullah yang ikut perang dapat ghanimah. Sebab itu saja ya Rasulullah yang aku simpan. Yang lainnya kebunku semua saya kasihkan kepada Allah dan Rasulnya. Qala qultu ya Rasulullah, inna Allah innama anjani bis-sidq. Kemudian Ka'ab bin Malik kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, Allah SWT telah menyelamatkan aku karena aku jujur. Iya, la akdzib. Waktu berbicara kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan dengan jujur, seadanya dia ada. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma hadza faqad shadaq, kata Rasulullah SAW. Kalau ini benar, orang jujur, kata Rasulullah SAW. Yaqul inna Allah anjani, innama anjani bis-sidq. Wa inna min taubati an la uhaddith ila sidqa ma baqait. Dan tanda ketaubatanku ya Rasulullah, aku akan berbicara jujur selama aku hidup. Tidak akan aku berdusta sama sekali. Aku akan jujur selamanya sampai aku mati. Qala wallahi ma 'alimtu ana ahadan minal muslimin abla'u fi sidqil hadith mundu dzakartu dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza ahsan mimma ablani Allah bihi. Saya tidak pernah melihat ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada siapapun seperti ujian yang aku menderita. Allah SWT telah menyelamatkan aku karena sidq, karena aku berbuat jujur. Wallahi ma ta'ammadtu kadzbatan mundu qultu, mengatakan kepada anaknya, demi Allah, saya setelah itu saya tidak pernah berdusta sampai dia tua sudah buta waktu itu. Dituntun oleh anaknya itu Abdullah itu waktu dia menceritakan itu. Demi Allah, setelah itu saya tidak pernah berdusta sama sekali. Mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza, sampai aku sekarang ini. Setelah aku mengatakan kepada Rasulullah SAW omongan itu, sampai detik ini saya tidak pernah berdusta.
Wa inni la arju an yahfazani Allah fi ma baqiya, dan aku berharap kepada Allah SWT agar melindungi aku agar saya tidak berdusta sampai aku mati. Min yaumi hadza, dari semenjak hari ini sampai aku mati ya. Karena waktu itu waktu bicara dia masih belum mati ya. Dia minta kepada Allah SWT, aku berbuat demikian sampai aku mati. Tidak berdusta. Insyaallah pada minggu yang akan datang saya akan jelaskan tinggal sedikit itu tentang Ka'ab bin Malik. Cuma kita orang akan melanjutkan pembicaraan kita tentang bab yang lain. Ya ini di sini disebut bahwa Ka'ab bin Malik, bagaimana ceritanya Ka'ab bin Malik ketika dia bertobat kepada dia diberi taubat oleh Allah SWT. Taubat Ka'ab bin Malik namanya. Ini khabar ini adalah terkenal sama Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, kepada orang tiga yang tertinggal, disebut tiga, yaitu Ka'ab bin Malik, wa Hilal bin Umayyah, wa Mararah bin Rabi'. Wa 'alal thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayh thumma taba 'alaihim liyatubu. Allah Subhanahu wa ta'ala thumma taba 'alaihim, diberi taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha yang memberi taubat. Insyaallah minggu depan saya akan membacakan ini ayat ini, saya tafsirkan kepada bahasa Indonesia insyaallah. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.